Nah, ini ciri-ciri kecanduan judi online, merasa perlu berjudi dengan jumlah uang yang banyak, mulai dari sedikit menjadi banyak. Terus mengejar taruhan, kalau menang terus. Itu karena dipacu. Memprioritas, gimana Pak? Iya, terus gitu ya Pak ya. Memprioritaskan uang yang didapat untuk berjudi lagi. Uduneh. Terus itu namanya dipicu oleh setan sebenarnya Pak. Iya. Sering bermain judi jika stres. Nah, ini yang salah sebenarnya ya. Serasa gelisah dan cenderung mudah marah. Kemudian sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi yang interaktif oleh Izudin Faizal dari Lembaga Perlindungan Anak Tulung Agung. Selain kita bisa mengarahkan dari anak-anak kita yang ada di desa, ini juga memberikan wadah bagi mereka yang biasanya banyak keluyuran, banyak ngopi, tapi ketika diadakan atau diberi wadah forum anak desa ini bisa mengurangi mereka. Terus ini mohon maaf untuk desa kami ini khususnya desa Tegarjo ini ada beberapa hal yang ini Mas. Jadi untuk perekrutan atau reorganisasi anak-anak forum anak desa itu ada banyak kendala. Yang kendala pertama ketika kita sudah merekrut mereka, ternyata di tengah jalan merotolnya itu tidak di rumah lagi Pak. Jadi mereka itu ada yang di pondok, ada yang di ini. Akhirnya ada banyak masalah ketika kita merekrutkan kembali mereka. Ada anak dari broken home, ya. Ayahnya pergi ke Malaysia, ibunya juga pernah, mohon maaf, hamil dari bukan pernikahan, hamil dari hasil pergi dari Malaysia. Katakanlah lahir dari seorang ibu. Terus anak itu sekarang masih usia kisaran 14 tahun, perempuan Pak. Kemudian sekolah di SMP. Terus keluar, tidak mau sekolah. Terus ibunya juga pergi lagi ke Malaysia, terus anak itu ikut nenek. Dari pergaulan bebas, hari ini anak itu hamil dengan temannya sekolah yang masih SMP. Terus kita beri pendampingan kepada orang tua, orang tuanya tidak serumah dengan neneknya ya Pak ya. Kemudian anak itu sekarang kita panggil di bidan desa, dites ternyata hamil. Yang menghamili itu masih anak-anak 14 tahun juga. Kita berkunjung ke orang tuanya untuk diselesaikan atau dinikahkan dan bagaimana. Katanya sik tobu urung di duit. Ngoten. Terus kita ya pendampingan dari pemerintah desa, pendampingan mengadakan perundingan dengan bidan desa bagaimana solusi ke depannya. Untuk saat ini belum ditemukan solusi Bapak. Jadi mohon dari perlindungan anak apa yang akan kami lakukan dari pemerintah desa. Bahwasannya ada anak, usia anak masih SMP, itu berawal dari ikut kegiatan sound horeg ataupun miniatur. Ya, ini terjadi di lingkungan saya juga, karena berawal dari situ anak itu menjadi liar. Dalam arti ikut pergaulan yang bebas. Sejak berawal dari itu jadi suka minum minuman keras, mengkonsumsi pil, bahkan sering bergaul dengan
anak-anak yang cenderung lawan jenis. Bahkan efek dari ikut kegiatan-kegiatan tersebut itu jadi jarang masuk sekolah. Bahkan gurunya pun itu sering melakukan bimbingan, berkunjung ke rumahnya juga untuk membujuk untuk kembali ke sekolah lagi. Nah, dari orang tua itu juga sudah angkat tangan. Dalam arti saking bandel anaknya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, pendekatan yang seperti apa agar anak-anak yang seperti saya sampaikan ini bisa menjadi atau kembali ke jalur yang benar. Kalau tidak kita cegah hal itu terjadi, maka yang akan menjadi pusing orang banyak, yang akan repot orang banyak, dan butuh banyak upaya dan biaya dan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ngoten nggih, sepakat nggih? Jadi bagaimana kita menciptakan upaya pencegahan itu menjadi prioritas terlebih dahulu. Sebelum penanganan, kita pergencar upaya-upaya pencegahan itu di tingkat desa agar anak-anak terpenuhi hak-haknya. Kita gencarkan upaya di tingkat desa terkait pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan. Kita gencarkan di tingkat desa upaya-upaya pencegahan agar anak-anak memiliki aktivitas-aktivitas, disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif di tingkat desa atau di tingkat sekitar lingkungan rumahnya. Agar apa? Dia tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang negatif itu tadi. Maka sebenarnya dalam upaya kita mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita menjadi lebih baik ke depannya, sebenarnya kita sedang berpacu. Kita sedang bersaing dengan orang-orang yang mungkin entah sengaja atau tidak sengaja menyebarkan pengaruh buruk kepada anak-anak kita. Sepakat nggih? Kita sebenarnya sedang berpacu. Lebih menarik mana kegiatan-kegiatan yang positif ini dibanding kegiatan-kegiatan yang menarik ini, yang negatif ini. Lebih menarik mana untuk anak-anak kita mengikuti influencer-influencer yang memiliki pengaruh positif dibanding yang pengaruh negatif. Lebih menarik mana influencer-influencer yang sering ngeprank, yang sering memberikan pengaruh negatif kepada anak-anak kita dibanding influencer-influencer yang memberikan pengaruh dan dampak positif bagi lingkungannya. Sebenarnya kita memang sedang berpacu di situ. Salah satu tugas kita, salah satu fungsi kita sebagai masyarakat, salah satu fungsi kita sebagai orang tua, salah satu fungsi kita sebagai forum anak yang mempelopori kegiatan positif adalah berani menegur ketika ada kegiatan tersebut di depan mata kita.